sahabat sehat Nakamura, kembali lagi bersama podcast Nakamura. Kali ini bersama saya Lutfi Saputra. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai musim pancaroba nih. Kebetulan kan di beberapa kota ini sudah mulai turun hujan ya teman-teman ya. Setelah beberapa bulan kemarin ini cuacanya agak panas gitu ya. Sepanas saat kita melihat doi gitu ya bersama orang lain. Oke, ini di sore hari yang cukup cerah dari kota Solo. Ini saya nggak sendirian ya, nanti saya akan ditemani oleh seorang praktisi kesehatan asal Solo yang sudah malang melintang di bidangnya. Oke, langsung saja kita sambut ya dengan meriah Pak Tejo Widodo. Yes, oke. Selamat sore Mas Lutfi. Gimana kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah. Wah, hari ini luar biasa sakti gitu ya. Sakti ya. Meskipun sudah mulai musim pancaroba nih ya, sudah mulai musim hujan, tetap sehat terus. Tetap ya. sehat, itu yang penting. Harus tetap ini sehat. Ya, nanti kita korek-korek nih ya rahasia sehatnya Pak Tejo selama musim pancaroba ini kira-kira ini apa aja gitu ya. Nah, mungkin ini sih Pak, saya minta dijelaskan kenapa sih kok perubahan cuaca itu bisa mempengaruhi ke kondisi badan kita. Oke, Mas Lutfi dan juga sahabat sehat dimanapun Anda berada, bahwa perubahan cuaca ini mempengaruhi kesehatan, apakah benar? Ya, benar sekali. Karena apa? Di saat perubahan musim atau musim pancaroba ini, tubuh kita itu membutuhkan banyak energi untuk menyesuaikan diri. Nah, dalam proses penyesuaian diri ini membutuhkan banyak effort di dalam tubuh kita, sehingga kadangkala imunitas tubuh kita ini menurun. Ketika imunitas tubuh kita menurun, di dalam tubuh kita ini mudah terkena penyakit, virus, bakteri, patogen itu mudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu bisa menyebabkan yang namanya tadi sakit. Nah, gitu. Nah, apalagi nih Mas Lutfi yang kita bahas lagi selain tentang pancaroba bisa menyebabkan sakit. Ayo. Nah, karena tadi itu kan ketika perubahan cuaca, tubuh itu kan harus menyesuaikan diri dengan musim saat itu ya Pak ya, dari panas kemudian ke hujan dingin gitu ya. Kira-kira ada gak sih Pak langkah-langkah yang bisa diambil untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita? Iya, benar sekali. Ya, benar, ketika terjadi perubahan dari panas menjadi dingin, yang kering terus kemudian ada air, itu membutuhkan persiapan di dalam tubuh kita tuh biar tidak sakit tadi ya Mas Lutfi. Apa yang dilakukan? Salah satunya adalah harus apa? Makan makanan yang cukup untuk gizinya. Vitamin C-nya harus cukup, vitamin D-nya harus cukup, olahraga yang teratur, dan juga istirahat yang berkualitas dan cukup. Nah, ini kan yang permasalahan yang semakin banyak di saat ini kan bagaimana kualitas istirahat yang kurang bagus itu mempengaruhi kesehatan, apalagi di saat musim pancaroba gitu. Nah, itu ya teman-teman ya, mungkin nanti bisa mulai dipraktekkan nih. Mungkin makanannya kemarin yang banyak goreng-gorengan, kita bisa kurangi dulu betul ya. Untuk teman-teman yang sering begadang, sering main, biasanya anak-anak muda Gen Z ini sering main game online. Wah, ya. Saatnya istirahat nggak tidur gitu ya. Apalagi kemarin habis ada tanggal cantik, tanggal 99 ya, pasti pada scroll di toko online. Sampai begadang larut malam. Oke, berarti memang perlu diperbanyak makanan yang kayak vitamin C, vitamin D, kemudian istirahat yang berkualitas dan cukup itu tadi ya Pak. Iya. Itu penting agar tetap kondisi tubuh itu terjaga dengan baik gitu. Oke. Nah, kemudian selain untuk menjaga dari pola makan, pola hidup, olahraga dan segala sebagainya, ada nggak sih Pak mungkin step sampingan untuk menjaga
imunitas tubuh kita nih selama musim pancaroba ini gitu, mungkin ada yang perlu dilakukan lagi kah selain olahraga tadi atau ya, oke. Jadi gini sahabat sehat, kalau di podcast kali ini saya akan memberikan pengetahuan ya, satu cara untuk sehat secara alami itu salah satunya melalui teknik terapi. Oke. Ya, terapi pijat itu sangat bagus untuk menjaga imunitas tubuh kita di dalam musim pancaroba ini. Oke. Nah, kenapa terapi ini mampu menyehatkan? Ini salah satunya adanya ketika kita diterapi, dilakukan pemijatan itu, Mas Lutfi, itu merangsang sistem limfatik kita menjadi lebih bagus. Nah, sistem limfatik ini apa? Sistem bagaimana tubuh kita ini mampu membuang racun di dalam tubuh kita. Satu. Yang kedua, meningkatkan imunitas tubuh sendiri dengan apa? Kelenjar getah bening yang aktif kembali. Nah, ini meningkat bagus. Nah, terus berikutnya, dengan melakukan pemijatan ini sangat baik untuk meningkatkan hormon-hormon yang dibutuhkan oleh tubuh. Tahu nggak Mas Lutfi hormon apa saja kira-kira? Ayo. Apa aja ya ini? Iya. Mungkin yang pertama ada hormon endorfin. Iya, iya benar banget, luar biasa. Hasil belajar SKS nih ya teman-teman ya. Nah, hormon endorfin itu apa Mas Lutfi? Hormon endorfin itu bisa untuk perasaan senang gitu gak sih Pak? Takut salah nih menjelaskannya nanti saya digeruduk sama netizen ini. Oke, ya benar sekali. Caranya bagaimana? Nggak terlihat dari sana. Oke, jadi benar sekali hormon endorfinnya ini untuk apa? Tadi untuk apa mengatakan untuk hormon kebahagiaan. Iya, benar sekali. Ketika kita sudah bahagia, terus kemudian itu menjadi tubuh kita menjadi lebih rileks begitu ya. Terus kemudian ketegangannya menurun gitu. Masih tegang enggak, Mas? Apanya nih? Yeah. Nah, saya tegangnya cuma di waktu-waktu tertentu aja. Ya, mana di waktu stres gitu ya. Nah, iya. Benar sekali. Jadi ketegangan-ketegangan itu muncul di dalam tubuh kita ketika dalam kondisi yang stres. Nah, kita kembali ke hormonnya tadi, salah satunya adalah meningkatkan hormon endorfinnya, hormon kebahagiaannya muncul. Namun kita juga bisa menekan yang namanya hormon kortisolnya. Hormon kortisol. Nah, saya berdengar nih Pak, hormon kortisol itu kira-kira apa sih Pak? Nah, itu untuk apa? Untuk ketika hormon kortisolnya itu meningkat, itu tubuh kita mengalami stres. Oh. Nah, itu yang memicu stres itu salah satunya adalah hormon tersebut. Kortisol. Nah, itu ya. Jadi, saya lagi dengan melakukan pijat terapi itu bisa satu merilekskan otot-ototnya. Ketika ototnya rileks, terus kemudian sirkulasi di dalam tubuh kita juga bagus. Sehingga apa? Kadar oksigen di dalam darahnya cukup, nutrisi juga bisa terbawa ke dalam seluruh sel jaringan di dalam tubuh kita. Nah, sehingga dengan demikian apa? Tubuh mampu menghadapi kondisi apapun, salah satunya adalah pancaroba. Dan ketika tubuh mendapatkan zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita, zat asing itu apa? Virus, bakteri, patogen yang lain itu bisa membuat tubuh kita menjadi sakit. Gitu. Nah, itu tadi ya teman-teman ya. Salah satu yang bisa untuk teman-teman lakukan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh selain olahraga, kemudian makan yang cukup, bergizi, bisa juga dilakukan terapi. Nah, mungkin nih Pak untuk teman-teman di rumah yang nggak bisa nerapi atau mungkin belum tahu nih kalau terapi ini harus apa yang dipijat atau siapa itu, kira-kira ada tips lagi enggak nih Pak dari Pak Tejo? Ya, oke. Banyak sekali yang dapat dilakukan untuk melakukan pemijatan sendiri gitu ya. Jadi salah satunya apa? Sini tak praktekkan ini, salah satunya gini Mas Lutfi. Nah, sahabat sehat ini juga bisa dipraktekkan. Ya. Nah, ini salah satunya kita ada titik yang ada di sini nih.
Nah, ini bisa dilakukan pemijatan. Pemijatannya bagaimana? Caranya gampang banget. Ini dimasukkan di sini. Nah, cukup ditekan-tekan sambil diputar-putar. Nah, gimana rasanya, Mas? Aduh, mantap sekali. Mantap sekali ya. Ini salah satu caranya yang bisa digunakan untuk melakukan pemijatan. Nah, di sini nih, di sini. Nah, di sini bisa dilakukan pemijatan, ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini berada pada titik yang ada di kaki di sini. Nah, cara ngukurnya bagaimana? Nih, dari sini ini ada yang bagian yang apa ya? Ini namanya legok ke dalam, ya, masuk ke dalam. Nah, di sini bisa dilakukan pemijatan. Contohnya bagaimana? Nah, di sini. Nah, ini enak ini kalau dipijat. Ada rasa nyeri-nyerinya di sini. Iya. Nah, ini beberapa titik yang mudah untuk dilakukan pemijatan. Nah, ini beberapa contohnya. Nah, ini ada pertanyaan ya, Mas ya, bener ya dari. Iya, ini barusan ada pertanyaan yang masuk dari akun siapa? Nama akunnya? Oke. Oke. Pertanyaannya apa nih, Mas? Pertanyaannya nih, cara untuk mengatasi insomnia itu apa aja sih, Pak? Nah, kita harus tahu sendiri ini tentang insomnia. Bagaimana definisi dari insomnia? Apa, Mas, insomnia, Mas? Kalau selain surya insomnia, itu artis. Oh, itu artis ya. Nah, kalau menurut saya insomnia itu adalah keadaan di mana kita yang seharusnya istirahat tapi nggak bisa tidur gitu, Pak. Iya, susah tidur ya. Baik. Jadi gini, kita harus jelas dulu apa yang terjadi dengan kualitas tidurnya. Insomnia ini berpengaruh bukan hanya masalah waktu tidurnya, namun juga karena kualitas tidurnya. Misalnya begini, oh saya tidurnya cukup, ya 8 jam, tapi kok kondisi setelah bangun itu rasanya masih capek, masih merasa kurang tidur begitu. Padahal sudah cukup. Itu salah satu juga mempengaruhi kualitas tidurnya. Yang kedua, insomnia yang memang sulit untuk tidur. Di matanya dipejam-pejamkan begini, pikirannya sampai mana-mana. Ya, kita sudah sampai capek, bagaimana supaya tidur gitu ya. Apalagi yang sudah berkeluarga, lihat pasangannya ngorok-ngorok, kita nggak bisa tidur. Wah, itu menyakitkan, ya. Itu menyakitkan. Nah, maka apa yang dapat tipsnya? Satu, bahwa ini tentang bagaimana psikologinya harus diketahui dulu. Karena ini terkait ketika di dalam kita mau tidur masih banyak sekali hal-hal yang menjadi beban dalam benak pikir kita, dalam kondisi psikologis kita masih banyak yang dipikirkan sehingga itu susah untuk tidur. Oke. Yang kedua apa? Yang kedua adalah memastikan tidurnya itu adalah lebih awal. Misalnya, oh saya nggak bisa tidur itu kalau lebih dari jam 12 malam saya kesananya susah tidur gitu. Maka sebelum jam 12 itu harus segera tidur. Ya, yang terjadi adalah orang-orang yang insomnia ini adalah tidurnya biasanya sudah terlalu larut. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan relaksasi sebelum tidur. Relaksasinya seperti apa? Apa, Mas, relaksasi yang bisa dilakukan? Ayo. Mungkin apa ya, relaksasi sederhana, mungkin kayak peregangan-peregangan. Iya. Gitu ya, Pak, ya, dilakukan peregangan-peregangan. Misalnya apa? Diulur dulu tangannya, terus kemudian digerak-gerakkan, diputar-putar dulu kepalanya, begitu. Itu yang bisa dilakukan. Yang berikutnya adalah kalau orang Jawa dulu, tidur itu adalah sebagai bentuk ritual. Wah, keren banget. Ini susah ini harus dilakukan. Ini benar-benar ini ilmu yang sudah jarang dilakukan dan jarang untuk dipraktekkan. Kalau sekarang kebanyakan orang-orang yang modern ini bukan tidur, tapi ketiduran atau tertidur. Nah, itu kan main HP begini akhirnya ketidur, ya kan? Scroll akhirnya ketiduran. Kalau orang-orang dulu tidur itu akan menjadi satu nilai tersendiri. Apa yang dilakukan? Ini bisa dipraktekkan untuk yang insomnia. Sebelum tidur dipastikan bahwa tempat tidurmu adalah nyaman. Nyaman,
bersih, terus kemudian pencahayaannya juga harus cukup, terus kemudian apa? Suasananya dibuat yang lebih nyaman. Terus kemudian apa? Tidurlah dengan posisi yang paling nyaman. Tidur dengan posisi paling nyaman. Terus kemudian kalau saya dulu diajarkan sebelum tidur itu ada yang namanya apa? Introspeksi diri. Hari ini aku melakukan apa ya? Kesalahan apa yang terjadi padaku dari ini? Ya, terus kemudian diniatkan ya semoga saya besok tidak akan mengulangi perbuatan ini karena ini menyakiti perasaan orang lain, begitu. Nah, terus kemudian apa? Ada diniatkan dalam hati saya besok akan menjadi lebih baik. Terus untuk menjadi manusia lebih baik. Habis itu baru tidur sehingga nyaman. Kalau masih belum bisa lakukan adalah datang ke tempat terapinya Nakamura. Wis. Ada yang namanya akupresur wajah. Nah, ini akupresur wajah ini langsung begini. Saya cerita begini saja, yang di sini lah yang kemarin cerita insomnia sudah ngantuk-ngantuk ini. Nah, ini baru energi yang kita salurkan. Jadi ketika melakukan akupresur wajah itu salah satunya untuk apa? Supaya apa? Lebih rileks di dalam tidurnya. Terkadang apa otot-otot yang ada di kepala ini butuh sentuhan supaya tetap rileks. Nah, itu di sana. Kuncinya adalah satu, rileks ketika terjadi insomnia. Gitu. Apalagi pertanyaan ada lagi, Mas? Tadi Pak Tejo itu menyinggung kan untuk orang yang insomnia bisa terapi ke Nakamura. Nah, kita ada di Nakamura itu ada treatment yang namanya akupresur wajah. Iya. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa sih harus Nakamura? Kenapa kok nggak tempat pijat yang lain gitu? Ya. Apa sih keunggulannya dari Nakamura ini? Oke, jadi gini, beberapa hal yang perlu diketahui untuk sahabat sehat di Nakamura itu, satu, karena para terapisnya ini sudah melalui masa untuk namanya pembelajaran. Jadi mereka sudah terlatih dan profesional. Ya, lulus dari lembaga yang memang sudah diakui oleh negara. Yang kedua, karena apa? Nakamura ini tersebar di seluruh Indonesia. Hampir semua kota besar di Indonesia sudah ada. Terus kemudian apa? Secara tempat itu representatif. Karena apa? Nyaman di sana, ada aroma terapi, ada musik terapi, terus kemudian suasana yang alami itu membuat semakin rileks di dalam tubuh kita. Dan itu wajib untuk dicoba. Begitu. Iya. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran seberapa worth it-nya sih Nakamura, teman-teman bisa mendatangi outlet Nakamura terdekat dari kota-kota teman-teman semuanya ya, seperti itu. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Wes ya, apa ini pertanyaan terakhir? Cepet banget. Kita baru mulai ya. ya. Okay. Gimana Mas Lutfi? Nah, mungkin pesan-pesan nih untuk teman-teman selain menjaga dari pola makan, kemudian apa namanya olahraga dan lain sebagainya, pola hidup berarti ya Pak ya. Kira-kira ada nggak sih hal-hal lain yang bisa untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita? Mungkin yang teman-teman sering lupakan atau hal sepele yang sebenarnya itu tuh juga bisa untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita gitu loh Pak. Oke. Baik sahabat sehat dimanapun Anda berada. Untuk hari ini yang kita bahas tentang bagaimana kita menyikapi musim pancaroba. Sekali lagi, selain yang saya sampaikan di atas bahwa dokter di alam kita itu sangat banyak sekali. Yang pertama adalah bagaimana sinar matahari itu penting untuk tubuh kita, sehingga apa? Kita membutuhkan sinar matahari untuk menyehatkan tubuh kita. Yang kedua adalah bagaimana tubuh kita itu secara alami adalah menghasilkan hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan bisa dihasilkan dan kebahagiaan itu bisa diciptakan. Maka berbahagialah
agar kamu tetap sehat. Itu penting. Jadi jangan nunggu dibahagiakan, tapi Ya. lebih baik kita membahagiakan diri sendiri. Betul, bahagiakanlah diri Anda. Baik. Dengan begitu Anda akan mendapatkan kesehatan. Masya Allah. Gitu. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak Tejo, Mbak Lutfi. atas informasi yang sangat bermanfaat ya pasti ya untuk sahabat sehat Nakamura yang berada di rumah saat ini gitu ya. Silakan untuk teman-teman bisa dipraktekkan tips dan trik dari Pak Tejo, mulai dari menjaga pola hidup, kemudian pola makan, kemudian mungkin bisa dicoba titik-titik terapi yang sudah dipraktekkan tadi ya Pak ya. Atau mungkin kalau teman-teman pusing, aduh apa sih tadi yang harus diterapi, langsung aja datang ke Nakamura terdekat gitu ya Pak ya. Iya, benar. Karena kita setiap bulannya itu selalu ada promo yang menarik ya Pak ya untuk member setia Nakamura seperti itu. Nah, dan untuk pendengar podcast Nakamura, terima kasih banyak atas waktunya sudah mengikuti podcast Nakamura dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk Pak Tejo atas waktunya, sama-sama. sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Untuk teman-teman jangan lupa follow kita di media sosial dan juga kunjungi di website www.nakamura.co.id untuk informasi promo, treatment, dan event-event Nakamura ke depannya seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk semuanya. Sampai bertemu di podcast kita selanjutnya. Iya. Terima kasih, selamat sore, salam sehat Nakamura.